Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muktasin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3, visi guru penggerak. Aksi nyata ini saya laksanakan sebagai wujud implementasi dari rencana manajemen perubahan yang sudah saya tetapkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif kerja untuk menanamkan jiwa profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Berdasarkan hal tersebut, sebagai calon guru penggerak, saya harus berperan secara maksimal dalam menuntun kodrat anak, supaya mereka dapat memiliki jiwa profil pelajar Pancasila sehingga para peserta didik dapat memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan serta sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu untuk mewujudkan peserta didik memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, santun, dan bernalar kritis dalam berkomunikasi atau berbicara. Visi pribadi saya yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, nasionalis, kreatif, inovatif, mandiri, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan saya yaitu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, santun, dan bernalar kritis dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu tahapan aksi nyata. Tahapan aksi nyata yang saya lakukan diantaranya 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Refleksi. Tahap persiapan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, tim manajemen, dan rekan guru. Rencananya jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi saya ya. Jadi sebenarnya pada mulanya saya sudah mempunyai visi ya, itu ada visi guru sebelum revisi yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, nasionalis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berwawasan global. Pada saatnya itu, pada mulanya, tapi setelah ada pelatihan-pelatihan, kami harus merevisi. Merevisinya tidak terlalu banyak karena saya juga tujuannya yang penting pada intinya sama. Setelah revisi itu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, nasionalis, kreatif, inovatif. Nantinya saya mengharapkan anak-anak itu menjadi anak atau orang yang pastinya mengedepankan budi pekerti, sopan santun, kecintaan terhadap negara Indonesia yang juga tinggi. Untuk berikutnya mereka juga mempunyai kreativitas yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah di dalam hidup. Mereka juga bisa menciptakan sesuatu yang baru bagi dirinya maupun orang lain. Selanjutnya pastinya mereka juga harus peduli terhadap lingkungan seperti lewat penanaman pohon, bisa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian juga mereka mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Mereka bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik karena zaman semakin kesini semakin canggih. Mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan baik. Bisa dipahami ya? Saya harus membuat suatu prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini pastinya tidak bisa saya lakukan sendiri, tapi harus kita kerjakan bersama-sama atau kita capai bersama-sama. Nah, prakarsa perubahannya yaitu yang saya buat membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, santun, dan bernalar kritis dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu prakarsa yang
saya buat saat ini. Ya, kenapa saya membuat prakarsa itu? Karena pada intinya kita memang harus merasa prihatin pada saat ini masih banyak peserta didik yang saat berbicara dalam situasi formal itu kurang maksimal di dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tepat. Yang kedua yaitu mencari referensi melalui video di YouTube terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tepat. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini saya melaksanakan taktik prakarsa perubahan yang sudah saya tetapkan, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya berpihak kepada peserta didik untuk mewujudkan peserta didik yang dapat mempraktikkan berbicara yang baik, benar, dan tepat menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan aksi ini saya laksanakan secara berkolaborasi dan juga mandiri. Bisa belajar dengan sama dengan adik, dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menceritakan pengalaman pribadi kami dan mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah. Bertugas ke ruang makan untuk makan dan Hasil pelaksanaan prakarsa perubahan. Setelah melaksanakan prakarsa perubahan, hasilnya yaitu peserta didik dapat mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tepat dalam situasi tertentu. di sekolah yang betul-betul adalah tanda-tandanya. Kadang aku kesal melihat dia akan menolong wanita lain, tapi aku masih sebenarnya aku juga bingung mau
lalu duduk di depan ruangan untuk ekstra fotografi. Saya mengikuti ekstra fotografi karena saya tertarik dengan fotografi dan suka. Sekitar pukul Nanti pagi, guru mereka melalui pengeras suara untuk diberi hukuman berupa membersihkan sekolah, meminta maaf lahir batin. Refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Refleksi yang saya lakukan yaitu menggali kekurangan serta kelebihan dari metode dan media pembelajaran yang saya pergunakan dalam proses pembelajaran. Kekurangan yang ditemukan akan diperbaiki supaya praktik pembelajaran berikutnya bisa lebih baik. Demikian aksi nyata modul 1.3. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.